Ya, wacana tentang perubahan skema pembayaran dana pensiun bagi pegawai negeri sipil itu sebetulnya bukan hal yang baru ya diwacanakan. Ini beberapa tahun ke belakang, salah satunya Menteri Keuangan yang sekarang, Sri Mulyani, juga pernah mewacanakan di waktu konferensi pers 16 Agustus tahun 2022 ya, yaitu untuk adanya perubahan skema pembayaran dana pensiun. Menurut Menteri ini, bahwa skema yang sekarang yaitu Pay As You Go itu membebani anggaran negara. Jika diperhitungkan, angkanya mencapai 2.800 triliun. Ini menurut CNBC Indonesia. Namun Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmawati, menjelaskan bahwa angka tadi 2.800 triliun itu bukan anggaran pensiun di APBN untuk 1 tahun. Tetapi ini adalah perkiraan atau estimasi terkait kewajiban pemerintah untuk membayarkan dana pensiun bagi PNS, kemudian TNI, dan juga pensiunan Polri. Nah, sistem atau skema pembayaran pensiun yang berlaku sekarang itu seperti tadi saya katakan, yaitu Pay As You Go. Ini merupakan amanat ya, amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai adalah skema yang sekarang, yaitu Pay As You Go. Nah, secara ringkas, skema ini adalah bahwa ketika seorang PNS itu mulai dari CPNS, maka dia ditarik iuran secara otomatis sebesar 4,75% dari gaji pokoknya plus tunjangan isi dan juga tunjangan anak. Nah, tiap bulan seperti itu dikumpulkan di PT Taspen itu sebagai pengelola dana pensiunan. Lalu ketika PNS itu sudah purna, sudah memasuki masa pensiun, maka dia dibayarkan pensiunannya itu dari PT Taspen yang iuran tadi yang sebesar 4,75% dan juga dari pemerintah. Dan menurut informasi untuk periode sekarang itu semuanya full dibayarkan dari pemerintah, artinya 100% biaya dana pensiun itu adalah dari pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa isu ini sering mencuat dan juga sangat sensitif ya untuk dibahas, untuk dikemukakan, bahkan ketika diwacanakan itu menjadi responnya banyak sekali ya, mendapat perhatian yang luas karena memang untuk skema Pay As You Go yang berjalan seperti sekarang ini itu jumlahnya relatif kecil. Relatif kecil jumlahnya hanya maksimal 75% dari gaji pokok terakhir si PNS yang pensiun itu. Nah, sementara ketika diberlakukan skema fully funded, nantinya iuran dana pensiun akan diperhitungkan persentasenya dari total penghasilan pegawai. Gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Dengan logika sederhana, kita bisa mengetahui bahwa dengan skema baru tersebut, maka jumlah dana yang terkumpul dari iuran pensiun PNS itu akan lebih besar ya. Dengan skema fully funded, ini diharapkan ketika si PNS itu pensiun, itu tidak terlalu jomplang jumlahnya dengan ketika dia masih aktif sebagai PNS. Kalau sekarang, itu jauh sekali. Karena yang tadi seperti saya katakan, jumlahnya hanya 75%, maksimal 75% dari gaji pokok di bulan terakhir ketika dia pensiun. Kalau berdasarkan undang-undangnya tadi, nomor 1 tahun 69, jika seorang PNS memasuki masa purna bakti, maka ia akan menerima pembayaran uang pensiun sebesar maksimal 75% dari gaji pokok terakhirnya saja. Jadi kalau misalnya gaji pokoknya si PNS itu 4 juta, maka ketika pensiun dia akan mendapatkan maksimal 3 juta karena 75%-nya. Lalu skema ini yang PS juga itu sampai kapan? Menurut pasal 14 Undang-Undang nomor 11 tahun 69, seorang pensiunan PNS atau pegawai akan berhenti menerima manfaat ketika ia meninggal dunia. Artinya ketika masih hidup, maka si PNS yang pensiun ini, yang purna ini, akan tetap mendapatkan gaji secara
rutin per bulan. Nah, kemudian selanjutnya ketika si PNS itu meninggal, maka atau janda atau dudanya itu juga mendapatkan uang pensiun, yaitu sebesar 36% dari jumlah yang 75% tadi. Nah, kemudian perhitungan pemerintah sehingga ada pernyataan bahwa pembayaran dana pensiun ini membebani anggaran negara, karena memang ketika seorang itu menjadi PNS, dia secara otomatis ditarik 4,75% dari gaji pokoknya itu dikumpulkan di PT Taspen untuk jaminan atau untuk dana pensiun. Kalau misalkan digambarkan ya, kita asumsikan bahwa seorang PNS itu pensiun pada usia 58 tahun. Telah bekerja sejak usia 22 tahun, menerima gaji pokok sebesar 5 juta pada bulan-bulan terakhir masa kerjanya. Ini perhitungannya. Maka ketika pensiun, ia akan menerima dana pensiun 75% kali 5 juta, yaitu sebesar 3.750.000 per bulan, sampai ia meninggal dunia. Padahal, jumlah itu sangat kecil dibandingkan dengan dia ketika aktif sebagai PNS yang bisa lebih besar karena ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang lainnya. Lalu berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69, jika pensiunan PNS pegawai yang bersangkutan meninggal dunia, maka janda atau dudanya akan menerima sebesar 36% kali 3,75 yang tadi 75% itu, yaitu 1.350.000 per bulan, sampai janda atau duda itu meninggal dunia. Nah, bagian mana gitu ya dari dana pensiun ini yang ditanggung oleh pemerintah? Nah, kalau kita simulasikan yang tadi, bahwa setiap bulan itu PNS dipotong 4,75% dari gaji pokoknya. Misalkan gaji pokok itu rata-rata 4 juta. Kemudian si PNS itu sudah mengabdi selama 36 tahun. Maka perhitungannya adalah 4,75% dikali 4 juta kali 36 tahun kali 12 bulan, yaitu sebesar 82 juta. Nah, ini relatif kecil yang iuran yang dikumpulkan oleh PNS kepada PT Taspen. Lalu kita asumsikan misalkan PNS tadi pensiun di usia 58 tahun, lalu meninggal pada usia 70 tahun, 12 tahun kemudian. Artinya selama 12 tahun tersebut, PNS yang bersangkutan menerima pembayaran uang pensiun 3,75 juta kali 12 tahun kali 12 bulan, sama dengan 540 juta. Nah, yang 540 juta ini dikurangi tadi yang dibayar dari iuran itu 82 juta, dan selebihnya adalah ditanggung oleh APBN. Nah, inilah perhitungan-perhitungan yang menjadikan anggapan bahwa pensiunan itu dianggap membebani keuangan negara. Makanya ada usulan untuk menggunakan skema fully funded. Ya, walaupun ya ini komentar kita sebagai PNS ya. Dari segi keuangan memang ini adalah tanggung jawab negara. Tapi PNS itu sudah berbakti, sudah mengabdikan dirinya, mengabdikan hidupnya untuk menjalankan fungsinya yang diamanatkan sebagaimana dia sebagai PNS itu. Maka wajar kalau setiap bulan ataupun setelah dia purna, dia pun masih mendapatkan perhatian, masih mendapatkan penghargaan. Karena memang jasanya yang luar biasa. Kita bandingkan lagi dengan anggota DPR yang hanya satu periode 5 tahun, tapi juga mendapatkan pensiun. Nah, ini sebetulnya yang menjadikan beban negara itu sebetulnya bukan di PNS-nya, karena memang PNS itu rata-rata 20 tahun ke atas pengabdiannya kepada negara. Sedangkan di DPR misalkan itu hanya 5 tahun, kemudian itu mendapatkan pensiun. Mudah-mudahan ini menjadi clear gitu ya. Jangan ada lagi anggapan bahwa pensiunan PNS itu menjadi beban negara. Jadi demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.